Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Kaget ya. Oke, selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Kaget podcast. Oke, selamat malam teman-teman. Sebentar ya. Bergabung di Oke, kita kembali lagi teman-teman. Jadi kemarin kita sudah sempat bahas mengenai camping prestasi. Itu sempat undang Kakak Ciwang ya. Kakak Ciwang yang hipmi ya. Dan kali ini kita sudah kedatangan orang-orang yang tempat tinggalnya di hutan, bukan ya? Di hutan sekali. Orang-orang yang sering bersahabat dengan hutan, boleh bilang begitu ya? Boleh. Iya, pas dicek taman-taman, lengkap semua ya. Maaf, Bapak tidak masuk, Pak. Oke, kita perkenalkan satu-satu ini dari yang paling ujung. Oke. Silakan. Paling suhu. Perkenalkan apa ini nih? Nama, status apa? Bukan, keluarga mungkin ya, dari orang tua sampai anak. Oke. Kalau saya biasa disapa Isal atau biasa Oke. teman-teman panggil sapaan akrab Anggara gitu. Anggara. Oke, lanjut. Kalau saya Didit Kurniawan, yang biasa orang bilang Kurniawan Didit. Oh, berarti yang punya kurnia ya? Oh, bukan ya? Jauh ya? Oh, iya. KLS. Oke, lanjut. Oke, saya Rahmat Asis, biasa dipanggil Rahmat. Oke, saya biasa melihat Kak Rahmat ini, lihat-lihat air biasanya ya. Ada kan nih di YouTube itu yang lihat-lihat koala lama sekali. Selupa ingatan ya. Iya. Langsung lupa ingatan. Lanjut. Oke, lanjut. Perkenalkan, saya Kurnia. Saya mahasiswa sih, masih mahasiswa. Status, Oke. ya masih mahasiswa, tidak jomblo. Oh, tidak jomblo. Dia takut bilang jomblo. Padahal belum ada yang tanya. Langsung diperjelas, tidak. Jadi teman-teman jangan bertanya soal Kurnia jomblo atau tidak ya. Sudah dijawab. Jomblo sih. Oh, jomblo. Oh. Diperjelas. Oke, jadi teman-teman kita coba bahas mengenai kemah ya. Sebenarnya tidak spesifik juga kan, biasanya orang tahu kemah ini pramuka kan. Jadi pas waktu saya coba share tentang flyer kita, langsung, oh bagus ini bahas tentang pramuka. Hah? Kemah pramuka ya, kayaknya nyambung ya. Perlu tepuk pramuka kayaknya. Iya. Mungkin kalau Isal sendiri sudah berapa lama camping? Kalau campingnya sudah lama, jadi pegiat alam bebas atau pegiat alam lingkungan. Tunggu dulu teman-teman ya, saya kasih turun nih. Tak tutup DP kepala masalahnya, Din Mike. Oke, Jadi maju-maju sedikit. Boleh. Oke. Kalau apalagi dalam dunia perkempingan begitu istilahnya, atau kita berkegiatan di alam bebas itu sudah lumayan lama, mungkin dari tahun 2007-2008 sudah apalagi sering camping, sering jalan ke gunung. Waktu masih sekolah sering camping juga. Masih sekolah sering camping. Ikut lomba mersing dulu. Oh jauh ya. Ikut camping juga, maksudnya pramuka juga. Pramuka itu kalau masih sekolah Pemersing di hutan kan. Oh gitu ya. Kalau Kurnia? Kalau saya memang suka camping, tapi sebenarnya tidak kuat jalan. Oh, ini saya baru tahu ini kalau camping harus kuat jalan. Iya, soalnya kemarin itu waktu 17-an tahun kemarin ya. Iya. Itu campingnya di country. Itu jalan sekitar 1 jam lebih ya. Tapi kan saya naik motor. Terus dia bilang capeknya di mana ya? Makanya saya Pas pulangnya. Oh, pas pulangnya ya. 3 jam kayaknya. Iya. waktu normal 2 jam. Iya, 2 jaman ya. kayaknya. Kalau saya. Iya, Bang, Gunting tunggu saja. Kebetulan kalau saya ini hanya sekedar camping saja. Oh, hanya sekedar cuma hobi-hobi saja ya. Hobi-hobi saja. Makanya saya bilang penat di kota. Wih, banyak sekali itu penat berarti. Indie sekali ya, Bapak. Sudah berapa lama? Maksudnya seberapa Kalau sering? camping dari SMA, cuman setelah menemukan teman-teman yang satu frekuensi, satu hobi, satu nasib ya. satu nasib, hampir tiap minggu kita orang camping. Sudah dari pandemi, Oh, memang setiap minggu ya? hampir tiap diagendakan? minggu diagendakan. Oke. Sekalian juga explore wisata di Kabupaten Bangka. Ya. Oke. Kalau Rahmat sendiri camping karena kepentingan konten atau memang karena suka? Maksudnya harus diperjelas dulu kan? Iya. Jadi perbedaannya sekarang kebanyakan di YouTube itu orang
pergi camping untuk konten. Iya, iya. Itu kelihatan dari ekspresinya. Oke. Kita bisa lihat ekspresinya, dia tidak menikmati, dia sadar kamera. Nah, kalau saya punya sama. pergi camping, mendingan di konten kan. Oh, iya iya. Nah, iya, kalau iya. kita orang kalau kita orang lagi Heeh. pergi camping karena mau pindah tempat tidur. Jadi barang-barang yang semacam rumah itu terang pindah di hutan. Oke. Jadi agak ribet memang. Tapi memang Banyak dibuat betul. senyaman mungkin. Dibuat senyaman mungkin. Jadi teman-teman ini dalam satu komunitas ya, berarti ya? Iya, tapi bukan komunitas sih, nggak ada. Cuma sebenarnya apa ya? Lebih ke Komunikasi tapi Iya, iya. non struktural begitu. Jadi so boleh ada pembina. Setiap bulan promosikan. Berikan tambahan. Jadi untuk teman-teman yang mau bertanya seputaran kemah ya, yang bingung karena biasa kemarin saya dan teman-teman sempat juga tanya Indra kan, Indra kalau mau camping itu apa-apa yang harus disiapkan? Nah, dari versinya siapa ini? Siapa kira-kira yang bisa menjelaskan sebenarnya kalau macam kita mau kemah, apa yang harus kita siapkan lebih dulu? Selain kejombloan tadi itu, yang torong bahas di belakang tadi itu. Kalau menurut saya ada Iya. dua. Kamu camping sendiri atau kamu camping rame-rame. Oke. Peralatannya beda. Silakan yang rame-rame. Oke, apa tuh? Mau diwakili koordinator? Bukan. Aduh, kalau Kurnia saya yang kayaknya pandai. cuma Iya, ikut-ikutan coba ya. biasanya. Oh, kalau perempuan lengkap. Iya, soalnya orang yang paling Sampai ribet. sampein kaca-kaca dibawa. Betul ya. Karena orang punya bukan cuma tempat tidur yang dibawa, dan tempat make up Iya, dibawa iya, ke iya. hutan. Satu kali dengan ini ya. Karena pasti dari pagi konten kan. Iya. Ya, apa-apa lagi kalau Kalau sebenarnya camping itu tidak ribet, tidak ribet tidak ya. ribet. Kalau kita orang tidak malas. Maksudnya tidak ribet kalau tidak malas itu gimana? Dalam artian kan begini. Kita pasang tenda, Oke. kita masak sendiri, beraktivitas di alam liar. Oh, ada masak-masaknya juga. Ada masak-masaknya juga. Mau makan apa? Kan biasa bawa yang dari rumah yang sujadi kan? Tidak seru. Oh, tidak seru ya. Dengar itu Indra, teh boleh bawa dari rumah. Sebenarnya orang ini bikin susah. Oh, bikin susah. Oh, bikin susah. Kalau dia gambaran umumnya soal kemah dan perkempingan tidak jauh berbeda dengan kegiatan berpramuka. Nah, Jadi sebelum orang mau melakukan camping, orang wajib sharing dulu, apalagi share dulu area campingnya orang. Apakah itu ekosistem tumbuhannya seperti apa? oke, berarti survei dulu ini ya, survei lokasi dulu ya. Terus bagaimana Tanya-tanya. kondisi medan di sana? Setelah itu baru orang persiapkan semisal alat untuk melakukan kegiatan camping seperti tenda, alat masak dan lain-lain hal sebagainya. Karena tidak mungkin orang mau pergi camping terus dengan apalagi landasan semisal orang mau ayo orang survive saja begitu. Iya, pokoknya fight saja ya, apapun yang terjadi ya. Minimal orang punya langkah-langkah ke depan supaya orang bisa tahu senyaman apa nanti orang bisa camping itu. Oke. Kalau Mat sendiri sejauh ini camping tempat di mana yang paling jauh? Mana nih? Bangkai laut. Banyak sendiri kan biasa saya lihat konten sendiri. Iya. Saya ingat 17 Agustus malam 17. Kayaknya harus buat dekat Kamaiki. Bayang. Iya, ini yang ini dekat dengan iya ya. Terus mau ketempel. Biar jomblo asal tidak homo. Yang penting kan homo. Jadi, Ah, yang paling jauh sejauh ini ya, iya. kayaknya di Bangkai Laut. Oh, yang paling jauh Banggai Laut. Itu di lokasinya? Oyama. Oyama di Banggai Laut. Solo camping kan. Oke. Kalau Oyama itu saya ingat 17 Agustus, tapi saya lupa bawa bendera. Sendiri. Bapak sendiri harus bawa bendera maksudnya. Karena biasanya 17 Agustus. Oh, iya iya. Jadi menikmati sendiri ya. Jadi waktu itu saya cuti, terus tidak ada yang dibikin. Oke. Tiba-tiba kita pikir Bangkai Laut. Sebegitu gabut ya. Langsung pintu ajaib kayaknya ya. Langsung buka Bangkai Laut. OTW balut. Pergi ke toko pancing situ, Mm-mm. stick, langsung taruh di carrier, Iya, berangkat. Bangkai Laut. terus sampai di sana tahan foto open cup, Gini open cup sayur. Mbak Dewa. Masih BDO juga? Iya, DO. Kok bisa ya? Lagi kan begitu. Oh, memang itu kayaknya ya, bagian ya. Bagian dari Memang ada masing-masing orang beda cara menikmati Oh. alam sendiri toh.
Bukan beda cara Mbak Irit ya, bukan ya. Semi-semi baru. Jadi memang masih badeo Iya. Ih. Waktu itu open cup sayur. Heeh. Terus diantar cuma saya sendiri, baru dia lagu Bruri. Masih ingat sambil lagu. Oke. Soalnya DP boneka-boneka yang dia buat tak banyak kan. DP lagu. Tapi dia percaya juga Bapak ya? Tapi yang lucu, Di mana itu? dari Salakan sampai Kalumbatan, terus tak baku togor, cuma Semua numpang kan lewat toko. Nanti itu Bapak. ini jauh. Ya Allah, saya tak salah ini sama Anu. Dia mau ganti di jalan ini. Kalumbatan sore dari speed beli apa? Daing dengan sayur-sayur di pasar, baru menyeberang. Nyebrang ke Balut. Iya. Menyeberang tapi cuma di drop, di antara jadi dia mau ke Banggai ini, jadi belok dulu ke Oyama. Nanti mungkin Bapak diantar sampai tempat-tempat kemah, dia minta tagih itu sampai di ujung-ujung. So beda DP biaya. Pas turun situ langsung syuting, tinggal. Pokoknya pasir itu lagi tidak ada jejak kaki. Oh itu pas di ini ya, pantai ya. Pantai. Iya, saya pernah kayaknya Banggai ke sana ya. Dengan di Tinalapu. Hadiri. Itu yang agak jauh kayak. Banggai Laut di sini. Tinalapu di sini, bagaimana? Banggai Laut lebih jauh di sebelah sini. Otak saya langsung balingkar peta Balut. Waktu Tinalapu. Tidak ada Pak, Tinalapu perasaan. Waktu Tinalapu belum ada bangunan. Oke. Pendek-pendek. Oke. Kalau Isal paling jauh di? Paling jauh di Bitung pernah, Manado pernah, Makassar pernah, Palu pernah, banyak hampir Sulawesi. Ikut Jambore. So jauh sekali begitu. Kalau di Kabupaten Banggai, Tempotika sudah, tinggal Julutumpu yang belum. Melalang Buana berarti memang suka sekali camping ya? Karena memang apalagi basicnya adalah kepecinta alaman. Oke. Kalau Kurnia sendiri? Kalau saya suka campingnya itu dari kecil sih, waktu ikut-ikut pramuka. Jadi dari SD saya ingat dulu pernah ikut pramuka yang dikasihnya orang tua. Ih, bahaya ini. Bahaya memang kalau Kurnia ikut pramuka memang ya. Masih bawa balangan. Terus. Nah, itu waktu camping kayaknya 2012 di Halimun. Itu pertama camping yang memang bikin sakit karena tiada air. Oh, yang di Halimun yang ada anak mahas hilang itu ya? Anak Nambu hilang ya? Terus. Masih baru pertama dibuka kan Halimun. Di situ memang saya rasa kayak camping paling susah, memang tiada air di situ, sama sekali tiada air. Pokoknya selama seminggu itu kayaknya cuma 2 kali mandi gitu. Masih bagus daripada banjir. Bukan saya. Kak Cimang tolong. Saya tidak. Tidak banjir di tempat lain di sana. Kemarin di Bunta juga ada banjir kan. Di Parigi. Banyak. Kamu ini bakal kasih. Berarti memang dari sekolah dulu memang sudah suka. Iya, suka camping. Nah, terus kan biasanya orang setelah lulus selesai semua persoalan di sekolah pramuka, lupa kan? Kan perempuan tuh boleh dibilang jarang ya yang suka camping ya. Karena pertama sebenarnya banyak yang mau, cuma piginya yang jarang. Oh, kan agak apa namanya ya? Boleh dibilang mungkin perempuan lebih takut ya. Kalau kadang-kadang privilege. Ya, itu tuh. Tentu kasih. Ya. Privilege laki-laki lebih mudah dikasih izin. Benar, kok laki-laki ngana yang penting tiba bisa saja ngana yang penting dia di rumah ngana. Kantor ini kan memang sudah disuruh tinggal di hutan. Tak kurang jatah baras kan? Karena tinggal Bu. Nah, terus kenapa? Kenapa bisa maksudnya? Kalau saya lebih ke nyamannya dulu sih sama teman-temannya. Iya. Oh, siapa itu? Siapa yang bikin nyaman itu? Memang kadang-kadang kan di hutan itu kan lebih Dia belum bilang bapak yang bikin nyaman. Tidak. Oh, tidak. Saya karena saya sudah rasa camping dia. Oh. Memang open sesi curhat. Iya. Jadi bisa mengekspresikan air mata kan? Dia nggak apa-apa. Oh, memang gitu ya. Kayak nyaman dulu sama lingkungannya dulu, baru kayak suka saja karena saya rasa kayak saya yang paling kecil tuh di situ paling muda. Terus merasa paling muda. Padahal ketemu adik-adik dipanggil tante. Oh, tidak. Tapi kalau Kurnia ini kalau di kegiatan-kegiatan camping kita dia adalah talent musikalisasi puisinya kita. Dia gemar dengan puisi-puisi, membaca Betul. Anak-anak indie sekali. Iya. Senja sekali dekat-dekat maghrib. Ingat dia pernah bawa puisi kan? Iya. Tahun lalu Tahun lalu.
Jadi anak-anak maghrib, Anak-anak maghrib. bukan senja. Pulang dong. Tapi kalau saya yang penting kita orang tahu jaga Saling menjaga intinya. kebersihan dan lain-lain di hutan. Nah, itu mengenai kebersihan di lokasi camping ya, di lokasi kemah. Kan kita tahu tidak bisa dipungkiri banyak lokasi-lokasi yang pernah disinggahi untuk kemah malah rusak ya. Rumput di mana-mana, malah tidak terjaga. Sebenarnya ada tidak maksudnya syarat gitu kalau kita mau bangun tenda supaya tidak merusak alam tuh posisinya di mana? Itu memang ada atau memang tinggal suka-suka dia bangun di mana di situ? Sebenarnya kalau apalagi orang bicara asas manfaat terhadap alam, kalau semisal orang mau bakar api unggun begitu misalnya, Iya. itu dia tidak bisa di bawah pohon atau tidak bisa berdekatan dengan ekosistem tumbuhan. Jadi orang harus lihat DP segi manfaat, apakah nanti tidak berdampak setelah orang menyalakan api, tidak bisa orang tinggalkan dalam keadaan posisi menyala. Itu semua harus orang perhatikan. Minimal kalau dalam kegiatan perkempingan, orang bawa trash bag kantongan sampah. Itu orang bungkus dalam satu paketan sampah. Kalau semisal bisa dibawa kembali, sampahnya harus dibawa kembali. Oh, itu teorinya ya. Praktiknya ada nih. Alhamdulillah. saya mendengar dia dosen makasih mata kuliah. Oh iya. dua SKS ini. Tapi pertama yang perlu dibedakan dulu biar orang tidak ini. Camping itu kan ada have fun, Iya. ada yang kita enjoy, ada yang survive. Oke. Ya kan? Ada yang survive yang memang shelter atau memang di daerah yang Pendakian ya, yang pendakian, pokoknya mendaki gunung pakai ya. api, alat seadanya, pokoknya bertahan hidup. Survive itu lebih bertahan. Iya. Camping yang bertahan hidup. Tapi kalau yang lagi tren sekarang kan kebanyakan camping yang fun camp kan. Iya, Camping ceria. Karena memang zaman sudah peralatan semakin ringkas, Iya. semakin ultralight, Dipermudah apa-apa. semakin mudah dipakai. Betul. Iya. Carrier semakin ini. Tenda bisa pakai jaringan. Wah, Oh, beda lagi itu ya. tenda pesta berarti itu. Nah, ada juga yang cuma cari pemandangan sendiri, Iya. ada yang suka rame-rame. Nah, jadi sebenarnya kalau menurut saya camping juga mungkin bisa dibedakan tergantung tujuannya mau cari apa. Tapi kan kebersihan tetap harus dijaga kan? Iya, Pasti. Itu hanya salah satu istilahnya gini. Kalau kita mau camping sebagai punya tanggung jawab moral apa tidak? Iya. Kesadaran diri lebih cepat kesadaran. Oh, Kan banyak orang camping karena euforia saja. iya, cuma ikut. Tapi pohon diukir-ukir namanya. Masih ada yang bapak gitu? Masih ada. Oh, berarti TK Lar waktu SD. Tinggal bakar-bakar. Di servis. Iya. Kan biasa kalau di SD meja tak tulis kan? Ada juga Pakai biasa. love basah-basar kan? Nah, makanya Cinta tadi kayak tulis di YouTube nama. juga saya lihat. Kan ada orang yang pergi camping untuk konten, Iya. ada pergi camping yang kemudian dia kontenkan. Iya. Itu kelihatan dari ekspresi itu. Orang yang biasa pakai camping sendiri tuh, oh kamu ekspresimu sadar kamera. Kayaknya ada orang sebelah situ misalnya tuh. Memang cuma untuk kebutuhan konten saja ya. Kalau orang matanya Nah, tidak ya. Tapi Kayaknya. kalau have fun terus ada kesempatan konten, kenapa Iya. tidak begitu? Sekaligus kan? Oke, kita baca-baca komen dulu ini ya. Dari atas nih. Ya, kita sudah ada gabung ini ada Konstan. Siapa Konstan nih ya? Otal. Om Edo, Rensli, Lumentut, Rame. Imang, rame juga. Aiting, Isal jangan cuma bakase abis air minum mana. Muhammad deh perhatikan sampai di air minum. Kayaknya Bapak Pejodo ini bukan ya? Perhatikan sampai detail-detail ya. Ada Marcel, Om Rahmat, tolong ceritakan pengalaman solonya camping di Tinalapu. Oh, oke. Ada yang unik tidak di waktu camping di Tinalapu? Saya 4 hari 4 malam di situ. 4 malam. Dan berenang dari pagi mana ya? Tidak lapu. 4 malam di Tinalapu. Kenapa bisa sampai 4 malam? Terus apa yang dinikmati di Itu situ salah tuh? satu yang berkesan itu. Jadi itu pertama Maju kayaknya. pertama solo camping itu. Iya. Jadi belum tahu packing yang bagus. Heeh. Pokoknya bawa kursi, bawa tenda yang ukuran
satu orang. Ah, Terus di pagi mana itu angkat aqua 1 dos untuk stok air kan. Kan pulau itu selama 4 hari kan? pulaunya kecil, cuma kayak 2 bangunan rumah ini mungkin 3. Iya. Cuma kayak lapangan futsal mungkin. Lapangan futsal. Kayak Malaysia Sport Hall. Pasar sekali gue bangun futsal. Ada DP putar bulu tangkis Iya, lagi di situ. Betul. Tapi untuk ukuran di tengah laut itu kecil. Iya iya Untuk iya. ukuran betul, sebuah betul. pulau di tengah laut itu kecil sekali. Benar benar. Jadi waktu ke sana minta tolong sama ada namanya Pak Ipin Utoyo. Ah, Saya juga baru kenal di situ. Di Pak pasar. Ipin? Iya, saya sampai maghrib minta tolong dia carikan orang Jaya Bakti, terus di drop di pulau itu. Begitu sampai jam 5. Sunset. Jam 5 sore. Sunset terus begitu saya bilang, "Pak, nanti saya telepon kalau balik kan di sini ada sinyal." Dia bilang, "Yakin kamu sendiri di sini?" Saya bilang, "Iya, Pak. Kenapa Bapak yang khawatir? Justru saya nggak. Kenapa Bapak yang lebih khawatir? Justru saya khawatir Bapak pulang masih jauh." Nah, gitu. Jadi dia kasih tinggal di situ. Terus tiba-tiba dia pergi baru mulai muncul rasa takut kan. Tapi tiba-tiba langsung karena merah semua. Ini sunsetnya bagus. Jadi kayak tadiam begitu. Langsung cepat ambil kamera. Dokumentasi Ya, nih. waktu itu belum bikin YouTube. Masih video ambil spot-spot. Cuma abadikan saja momen ya. Abadikan momen. Terus lumba-lumba banyak. Habis itu sama maghrib baru bikin tenda. Bikin tenda. Terus putar MP3, putar flash. Putar lagu jazz waktu itu. Lagu-lagu. Ngajak bawa lagu-lagu jazz. Iya. Bawa lagu-lagu jazz. Saya pikir so lama kan, so gelap. Begitu lihat jam, baru jam 8. Udah perasa lama sekali waktu ya. Terus langsung gelap kan. Tiba-tiba ada angin kencang. Terus mulai hujan, masuk tenda isi TTS. Oh, cari kerjaan isi TTS ya. Sekarang mulai kilat guntur kan. Habis satu TTS, satu buku itu. Satu malam. TTS. Sampai habis TTS tak ganti nenek S. Nah, tiba-tiba ada kapal, ada kepiting lewat nelayan. Dia mau merapat, rupanya itu pulau dulu Pulau Singa kan. Iya iya iya. Ada angin kencang singgah. Tapi dia tidak berani singgah karena ada tenda menyala. Dia pikir apa itu? Jadi mati tenda. Dia ketakutan juga dia. Iya iya iya. Keluar saya panggil dia tidak jawab. Nanti saya bilang, "Assalamualaikum, saya orang, saya Dia muslim." pikir Bapak Samsudin kan. Baru dia jawab. Tapi baik orang. Jadi dia kasih turun. Dia turun, saya bawa di tenda. Dia heran kan, biasanya orang kalau ke pulau itu di zaman itu harus ada perahu, ini tidak ada. Jadi sama seakan kopi dan mie goreng, dia kasih turun ikan, kemudian dia bikin api, bakar, dia ajar Saya kira Bapak trik bagoreng ikan pakai tangan kosong. Balik ikan, balik goreng. Iya. Goreng. Balik dengan tangan kosong. Ah. Dia ajar triknya. Dia bilang ini bukan magic, ini cuma teknik. Berarti betul Ini- ketemu Samsudin deh. ini apa ini? Alkali apa? Yang pindah Jack Sparrow bukan ya? Besoknya Bapak belum ketemu pesulap merah berarti. Aduh. Oh, aku dapat itu jadi. itu angin berhenti. biru. Dia pergi kan. Besok paginya dia datang lagi, dia ajak saya mancing. Dan waktu pancing itu tiba-tiba dia tarik kerapu di ujung perahu, turun 2 masing-masing. Dia tarik, terus tak tahan, dia berteriak-teriak itu senang. Dia bilang, "Uang susunya sampai anak. Ini uang susunya sampai anak." Baru diajar saya navigasi ala orang Bajo, begini, derajat-derajat. GPS-nya alami diajar. Dia tarik, dia suruh saya yang tahan. Dia di ujung perahu. Tak tahan, gantian lagi karena keras. Dia suruh ukur-ukur ini kerapu. Tunggu ikan capek kan? Sekian kilo dan sebagainya. Dia bilang, dia so senang tuh, ini sampai anak susu ini. Tahu-tahu putus. Dia putus, itu kan lagi todo. Hening jam 9 pagi. Hening sama. Hening menangis dia. Itu nelayan itu menangis kon dia pakai bahasa Bajo. Iya. Dia teriak baru dia so kayak Mbak Ode. Apa itu kayak Iya, sajak betul. gitu. Tapi dia menyanyi pakai bahasa Mereka ya. bahasa ya. Nyanyi lagu Bajo. Langsung sedih.
Tak diam berapa, ada 1 menitan tak diam. Dia bilang, susunya anakku ini hilang. Di situ langsung tiba-tiba saya, ternyata orang-orang di sini hidup. Orang di kampungnya tidak tahu bagaimana penderitaan orang-orang seperti ini. Langsung tiba-tiba blank, dia blank, langsung 1 menitan itu saya ambil flash disk, saya putar lagu. Karena saya tahu di lagu pertama itu The Message, jangan menyerah. Begitu saya putar itu, saya kasih volume, kan lagi tuh dong. Sampai di lirik, langsung dia berteriak. Dia berdiri di ujung perahu, dia berteriak, jangan menyerah. Ini langsung dia pakai pidato gitu. Laut ini masih luas. Terompe ikan masih banyak. Tuhan kasih ikan banyak. Tinggal orang yang cari. Orang angkat jangkar pindah. Semangat. Dia yang malah ceramai saya, kasih semangat. Tadi dia yang menangis. Luar biasa nih Bapak bisa pengalaman nih. Dari situ saya pokoknya tidak bisa berkata-kata. Ada waktu tukar nomor WA ya. saya habis itu dibawa di rumahnya, kenalan sama keluarganya. Bapak punya kenapa? Jadi nomor WA. Tapi 4 hari itu Sudah terharu nyoba. 4 hari itu konten. Saya merasa konten full. Banyak hal yang saya dapat. Saya ke Pulau Tembang pertama kali, terus kenapa ini rumah-rumah, kan mau baca Tenaga Matahari, kenapa rumah-rumah ini ada liriknya Laskar Pelangi. Di hari ketiga itu, di hari kedua ternyata dorang baru hafal itu 1 minggu. Makanya supaya dorang hafal itu lirik Laskar Pelangi, dorang di karton dong tempel di rumah-rumahnya dorang. Oh iya. Padahal itu film so 8 tahun yang lalu. Iya, sudah cukup lama. Akhirnya malam, saya ambil gitarnya dorang, karena ditahan di kampung itu. Bagi gitar orang 1 kampung menyanyi. Pertama kali nyanyi rame-rame lagu Laskar Pelangi. Subuhnya saya cabut, dorong setek Riki. Saya balik ulang ke Atina lapuk sampai tenda sana. Kan ditanya kades saya. Begitulah ceritanya. Oh, berarti sempat nginap di situ ya? Sempat nginep di situ karena ditahan kades waktu bacas. Oh. Sempat agak lama sedikit Bacas mencoba. Jadi setiap rumah mulai Tapi tenda tak tinggal. Tidak, mungkin agak lama sedikit. Mau diangkat jadi kades juga. Rusak suasana tadi sebentar. Tapi ada tanya nomor WA kan? Rusak bos. Keren itu pengalaman. Iya, tapi memang Luar biasa. tidak bisa dipungkiri ya. Maksudnya kita sering melihat hal-hal yang maksudnya kita anggap sepele lah. Padahal ada begitu banyak perjuangan Itu berarti di situ sekali. tuh ya. Kalau Bapak pernah juga ikut nelayan? Tidak ya? Beda cerita ya. Kalau di camping pernah tidak ada sesuatu hal yang unik ketika camping? Kalau itu saya flashback dulu yang dulu. Oh, kita ketemu di edisi podcast selanjutnya ya. Dia masih mengingat bos. Lama sekali ini. Tidak ada, cuman mungkin kalau hilang sempat salah jalan begitu pernah beberapa kali begitu. Saya juga pernah yang itu. solo camp jalan sendiri. Oh, pernah sempat hilang? Maksudnya tidak sampai yang hilang, salah jalur begitu kan. Oh. Umumnya orang itu kalau mau apalagi pergi naik gunung itu minimal pasti ada orang cek lokasi dulu atau terus sampai lokasi. Nah biasanya orang yang apalagi teman-teman KPA atau Mapala, biasanya terus tahu di peta 4 terus sampai main cek lokasi, langsung terus berangkat saja. Oke. Kadang beda kondisi medan yang dulu dengan medan yang Oh, sekarang. betul. Kadang DP alang-alang jadi tinggi, pohonnya jadi lebat begitu. Apalagi sudah bertahun-tahun ditinggal kan? Begitu. Hilang berapa hari? Tidak sampai berapa hari, mungkin Kurang seru berarti. Kurang kayaknya ya. Agak kurang memang. Ini pernah? Tapi juga. saya pernah satu kali, saya di Palu waktu itu. Jadi ceritanya habis beli alat-alat mendaki kan, Oke. alat camping, Oke. keril, tenda semua. Pas makan puji ini berarti ya, ini memang hilang sejangan. Tinggal. Terus. Jadi saya sama teman-teman di Palu dibawa ke Gunung Nokilalaki. Ke Gunung Nokilalaki. Jadi sebenarnya itu waktu berangkatnya itu sebenarnya hari Jumat. Cuma tertunda, kita berangkat Sabtu. Oh, so ada tanda-tanda ini. Kalau orang tua dulu bilang. Tidak, karena supaya masih dapat ramenya di atas. Oh, tidak sendiri di tengah hutan kan. Oke. Kebetulan ya jauh, lumayan jauh sih perjalanan. Sudah sampai di sana kita trekking sekitar 3 jaman.
untuk sampai pos 1 itu dari start Dari jalan Tiga- dari desa iya. itu 3 jam jalan kaki nih ya? jalan kaki dulu. Oke. Di situ kita bangun tenda camp. Sudah setelah itu kita pergi ke puncak. Saya Itu jam berapa jalannya? kita startnya pagi. Oh, Besok pagi. paginya. Oke. Minggu paginya kita Minggu pagi start. ya? Minggu pagi kita startnya dari jam 6 saya ingat itu kita sampai di puncak itu jam 3 sore. Wih, lama ya? Lumayan karena kebetulan hujan apa semua. kan. Oke. Pengalaman pertama juga naik gunung. Berarti Kemarin campur drama kan di Campur-campur jalan. drama, memang. Acting anu jatuh dulu. Tolong angkat nih. baru satu bawa cewek satu kan. Oh. Jadi 4 orang naik bawa cewek satu. Bapak yang bawa ini. Kebetulan teman juga. Semua jadi taman ini. Terus Semua jadi saudara. Semua jadi saudara. Jadi sudah sampai di puncak kita nggak lama di puncak. oh, sudah ini taman. Oh, kayaknya cerita ini lanjut ya. Setelah dari puncak kita turun kan. Jadi teman ini yang sudah hafal jalur ibaratnya yang bawa saya di belakang kawal teman cewek kan. Oke. Saya ini tapi banyak pelajaran sih memang kalau yang begitu-begitu. Mm. Saya turun ke bawah, saya sudah duluan. Tiba-tiba jalur belok kiri, saya belok kanan. Bapak sadar ini belok kanan ini. Saya sadar. Oke. Karena saya pikir sudah dekat. Dengan tanda kan ada aliran sungai, aliran Kuala. Iya. Jadi saya bilang, oh sudah dekat ini tempat campnya kita orang. Sudah. Saya belok kanan. Di situ sudah mau menjelang maghrib. Saya bilang kayak ada yang salah ini. Iya. Kepala mulai mengecil karena panik kan. Saya kira ini kenapa gitu. Karena panik memang hilang jalur. Lemparnya Iron Man. Aduh, saya bilang dari mana ini? Saya bilang tidak, ini jalan ini. Tapi Masih antaraan tapi tetap maju ini kan. tetap maju. Sampai pada akhirnya mentok. Nggak ada jalan. Saya bilang Salah jalan, fix. salah jalan. Tapi pesan yang saya dapat, apapun keadaannya kita orang Tabrak. tetap berpikir positif. Oh, saya kira Bapak tabrak. Tidak mungkin. Tabrak. Maksudnya tetap berpikir. Iya. Kadang ada orang-orang yang begitu sudah panik, Iya, saking betul. paniknya. Betul. Itu yang bikin banyak tim SAR apa semua. Iya, malah tenaga terbuang banyak. Malah karena tenaga panik. terbuang banyak karena panik tuh. Akhirnya saya balik ulang. Saya balik tapi saya sambil lari balik ke atas. Sampai di atas ketemu ulang teman-teman saya kan. Saya langsung minta maaf sama mereka. Iya. Karena memang kita bertim. Tapi Bapak kasih Saya tinggal. kasih tinggal. Oh, katula itu. Saya bilang, aduh saya minta maaf. Nanti sampai di tenda baru mereka kasih tahu begini. Banyak sekali pengalaman yang didapat. Akhirnya pas sampai di camping ya lebih banyak sih orang yang berpengalaman. Cuma kita menikmati alam dengan caranya kita sendiri sih. Oke. Kalau Apapun itu. Kurnia sendiri pernah yang begitu-begitu? Yang unik-unik? Pernah sih, cuman tidak se-ekstrim itu. Oh. Belum ekstrim itu, masih banyak yang lebih ekstrim orang-orang. Kemarin itu sempat camping, saya bawa teman saya dari Palu, ikut camping sama teman-teman The Konyol semua. Itu campingnya kan di country. Iya. Itu pertama kali saya jalan ke country, memang betul-betul jalan, pulang balik itu jalan. Pas itu pulang, kita kan memutuskan mau pulang duluan. Iya. Saya sama Koto. Oh, sama pulang duluan ini, mau pulang duluan. Sama teman jadi- saya ini. Jadi karena- dia bawa teman. Sama dengan Bapak Pekasus ini berarti. Jadi dia bawa teman. Bawa Kebetulan Oh, buat teman. teman curhat katanya. Memang di anu itu di kamu ini taman-taman semua, Iya. saudara. Karena live ini tidak bisa mengakui. Jadi dia itu ada kerjaan. Dia dari Palu tapi tugasnya di LNG. Oke. Jadi Sebut saja nama. yes. Saya tebak apakah namanya Bambang bukan ya? Bukan. Si Fulan aja ya. Jadi kita pulang itu sebenarnya bertiga sama Kak Aldi. Iya Aldi Tuhan. Semua Tuhan ini ke Kandri. Orang biasa panggil. Iya, biasanya dipanggil. Oh, ada panggilan-panggilan lagi tuh. Dia tentu dia penceramah sekali.
Tapi dia jalannya kan cepet sekali. Karena saya tidak biasa jalan, jadi jalanku kan lambat. Jadi temanku ini dia tunggu saya toh. Jadi saya di depan, dia di belakang. Ya, Aldi ini. Ya, yang si Fulan ini. Terus sampai di pertengahan jalan itu kita ketemu bapak-bapak bawa parang panjang sekali begitu. Jadi saya ini takut toh karena saya bilang, ih, ini bapak dia tidak bawa tas, tidak bawa apa-apa, tapi dia bawa parang begitu Pak. Jadi posisinya itu cuman berdua. Terus itu bapak masih di ujung. Jadi balik langsung. Iya. Teman berdua ini Kurnia sama Si Fulan. Oh, si Fulan ya. Pokoknya sampai tak cumu ini. Habis itu saya bilang, ih, kenapa ini kayak yang ini bapak bikin takut lah gitu ya. Tapi cuma 2 orang ini berlari juga, dia parang ini panjang gitu. Habis itu dia bilang, tunggu, sabar. Terus agak bawa pinggir, ditakut juga ini. Jangan ditamas kamari. Habis itu bawa pinggir, agak bajau. Itu bapak tambah dekat begitu kayak mungkin dia pikirin, kenapa ini anak-anak ini begitu. Sama dekat dia jauh gitu. Habis itu Tarik ulur ya. Jangan itu ombak ghosting. Habis itu karena saya bilang kayaknya jangan bagi kayak Indonesia, takut juga ini om ini tersinggung tuh. Karena orang lari akan begitu tuh tambah mundur dia dekat tambah mundur. Habis itu dia baterai dari habis itu jaraknya mungkin masih kayak 10 meter begitu. Dia tanya, kenapa dek? Bilang tidak om, terang mau pulang gitu. Minta maaf om, terang mau permisi mau lewat. Dia bilang, oh iya lewat saja, lewat sudah. Padahal dia juga ini lewat deh ini. Lewat parah begini. Udah parah panjang sekali. Lewat tapi diancamin parah nih. Lewat kamu. Lewat ya. Habis itu sudah dia bilang cuman berdua, saya bilang iya terus mau lewat nih, saya permisi om, langsung habis itu permisi, habis lewat langsung lari pokoknya. Kamu percaya ini? Percaya dia ceritanya? Sati percaya. Ada kebetulan sama-sama dan orang. Kayaknya saya mulai tahu siapa si Fulan. Habis itu Makanya tadi dia kode mata saya. habis itu sudah lewat tuh. Habis itu dapat lagi tempat alang-alang begitu yang terbakar begitu. Jadi ini jalan posisinya sudah tutup dengan api. Iya. Karena alang sebelah sini dengan sini sudah terbakar, terus ada pohon juga sih terbakar. Nah, pas di situ kayak bagaimana terus ini lewat, baru saya tidak tahu jalan lain selain itu. Ini masih perjalanan yang tadi. Iya, perjalanan yang tadi. Emangnya penduduk Betul namanya perjalanan ini. episode 1 lewat ya, ketemu lagi ya. Ketemu api lagi. Saya Habis itu Terong Batung posisinya ini jam 1 siang kayaknya waktu itu tong balik. Memang panas sekali. Panas sekali kayak ibi so pusing kawal karena so panas tuh. Iya. Baru tong air minum itu cuma memang kalau berjalan berdua itu cepat pusing memang. Iya. Dehidrasi. Habis itu sudah karena posisinya itu api kayak macam tengok mati-mati ini api begitu. Habis itu dia bilang, ayo tong lewat aja itu api. Tong ambil itu air, tong minum, tong tidak makan di muka. Oh, supaya lewat. Supaya jadi tong siram di muka, apa sama cuci muka, baru tong lari. Lewat akan itu api. Bapak kalau ada orang di situ, musik kan bos. Drama sekali. Iya. Drama musik. Atau pakai lagu tadinya Ahmad tadi, jangan menyerah Hansika. Itu bicara soal camping kan banyak orang itu khawatir camping karena ini mereka biasanya takut setan ya biasanya. Ada orang kalau camping di hutan sendiri horor kan sampai di sana, tapi selama camping pernah tidak ketemu makhluk-makhluk yang masalahnya kita orang di situ. Setan hutan lebih takut sama setan yang datang. Pernah tidak ketemu yang begitu atau percaya atau tidak tuh kalau di hutan? Kalau saya pribadi selama ini ya alhamdulillah tak pernah ketemu. Iya ya, mudah-mudahan segera ya. Kalau ketemu jangan lupa kenalan ya. Kawasan camping yang mungkin dekat jangkauannya dari kota ataupun di pegunungan. Belum pernah sih, alhamdulillah belum pernah. Dan kalau bisa jangan. Tapi percaya yang begitu itu. Maksudnya khawatir tidak kalau macam mau camping, sempat tidak terpikirkan saya khawatir kalau camping mau ketemu yang begitu-begitu. Kalau atau tidak terlintas. Mungkin tidak terlintas. Kalau percaya dan tidak percaya itu mungkin
lebih ke saling menghargai alam yang berbeda begitu. Oh iya, mau toleransi sekali Bapak. Toleransi. Bapak punya lintas. Bukan cuma sama Menghargai. manusia. Tapi Jadi ada itu menjaga etika begitu. tapi ada satu kejadian. Waktu itu kita orang camping di mana Salodik. Iya. Tapi di sebelum Salodik ini, sebelum tempat permandian, Dian Sastro ya. ada namanya air jatuh dan dikasih nama Dian Sastro. Jadi kita camping situ kan. Berarti lu namanya pernah camping situ? Ya? Kayaknya juga. Jadi kita camping situ. Besoknya ada teman datang. Iya. Kita nggak lihat, tapi kita nggak lihat kita orang tidak lihat itu. Sorry, marah malah gat. Kamu jangan ngelogat ya. Kamu jangan ngelogat ya. Orang tidak lihat, cuman terjadi sama teman. Orang tidak rasa dari malam. Dia lihat. Dia lihat, dan itu nyata. Dia Sastro dia lihat. Dia bilang itu seolah-olah kayak ini orang apa yang dia lihat, tapi dia baca cerita, sadar. Dia bilang kenapa di sana ada ini, ada itu. Nah sementara orang tidak lihat, tapi dalam keadaan sadar, bukan posisi kemasukan apa. Iya, dia baca cerita biasa Pak ini. Cerita biasa. Suruh pulang dia. Dan saking terbiasanya kita orang dan itu, Iya. kita orang so biasa, dengar dia kan dia mata tipis. Oh, iya. Indigo apa? Cek tagihan. Indigo. Kalau kata tipis Cina berarti. Kalau kata tipis nggak salah. Cipit itu, Bos. Sampai dia kemasukan sampai di rumah. Oh. Dia kemasukan sampai di rumah. Jadi sebenarnya setan itu ada. Kalau saya secara agama, Iya. setan itu Harus ada. iya sih Ya, harus sudah, percaya. Tinggal macam tadi. Cara menghargai. Saling menghargai ya. Yang penting kita orang tiap aneh-aneh di hutan kan. Tapi dan selama lain-lain. bertahun-tahun tidak ada juga ya. Berarti memang tetap jaga adab dan lain-lain selama di hutan tadi. Yang Ya. paling penting sih itu etika dan adab sih Etika kalau dan adab. Nah, lagi ini bahas mengenai camping. Jadi ada hal yang paling bikin saya penasaran. Itu kan kalau bah camping, contoh tunggu dulu sebelum ke situ, lebih suka camping di gunung atau di pantai? Kalau Siapa dulu nih? Siapa dulu? Kalau saya, Oke. saya lebih suka di gunung Gunung. Why? ketimbang pantai. Woi, kenapa? Panas di pantai. Manggas. Kan dalam tenda. Tapi kan hawa laut. Hawa laut kan beda toh. Oh, iya, lebih suka memang di akhirnya lebih memilih di ini ya. Di gunung. Kulit jadi kering. Kurung. Oh, bagas kalau orang lebih ya. Kalau bilang mau bagus. tapi memang apalagi tidak menutup kemungkinan bah camping-camping di pantai Ada juga sih, sering. ada sih. Tapi lebih memilih di gunung kalau ini ya. Masih kalau- ada opsi Gunung? Gunung. Iya. Kita gunung. Lebih di gunung ya. Lebih Kalau adem sih. Bapak di mana? kalau saya juga lebih ke si pegunungan sih karena lebih kreatif orang masih bisa apalagi mungkin cari kodok lah, kan sering begitu orang cari kodok, cari apa. Tunggu dulu, untuk apa cari ikan. kodok? Dimakan. Itu dimakan. Oh. Ada namanya katak putih itu yang katak air. Iya. Tidak makan ini, dia cuma makan Ya Bapak koso di hutan biar lagi hijau Bapak sudah lihat putih. Ya, tapi lebih kreatif terang. Kalau hijau Iya. bisa dimakan. Oh, Beracun betul. Kalau di gunung terang lebih kreatif karena ada air terjun terus. Jadi katak yang boleh masak. dimakan ini putih, yang warna putih ya? Dadanya warna putih. Oh, di Di dadanya atasnya sini. warna hijau. Ya, coba cari-cari sana. Oh, putih, Bos. Oh, gitu ya. Jadi bikin air itu ya. Mm-mm. Cenderung hidup di air begitu. Kalau katak-katak yang lain kan dua alam dia, Iya, lebih banyak di darat. lebih banyak di darat. Oke, ini sekalian menjawab berarti ya. Berarti teman-teman mau satu kali kalau camping, oh pantas tidak mau di laut ya, tidak ada katak ya. Kalau Kemarin di laut, kemarin kita orang camping Di di pantai. Tontoan ya. gitu. Di Tontoan logistik Ah. makanannya kita orang katak. Jadi Oh. bawa beras apa semua, Oh iya, saya Lautnya pernah lihat, betul. Akar darah. akar darah. Ini bersama juga Iya. Beliau. Pertama kali makan katak. kodok. Oh. BTW rasanya katak itu kayak Hatinya daging apa? Coba pertanyaan apa bedanya kodok? Asal tahu. Tahu umpan. Jangan. Jangan. Jadi dulu waktu masih SMP. Aduh, tunggu dulu, saya mau di Rocky Gerung dulu. Jadi dulu masih SMP Ah. di Majalaya Sari itu ternyata yang dimaksud yang dimakan tuh
bullfrog itu biasa diekspor. Itu Oh. sampai dalam ukuran namanya saja bull kan. Iya, Kerbau. besar. Bullfrog. Jadi yang paling besar di Itu bisa sampai 7 kiloan ya kalau maksimal. Yang Saya pernah baca dulu ya. katak ini. Makanya begitu Kodok tadi dia bilang. dipanggil camping sama dorang tuh di akar darah pertama lihat itu sebenarnya. Tapi kalau saya lihat kalau Rahmat punya konten lebih banyak kayaknya di pantai ya. Tidak juga, lebih random ya. begini. Konten saya lebih sedikit tapi Ah. campingnya lebih banyak. Tapi kalau milih Lebih banyak yang tidak milih di mana? Di gunung atau di pantai? Tadi Tina Lapu 4 hari nih ya. Langsung awal-awal. luntur Tina Lapu. Jadi- Kasih yang sedih ghosting, Mbak. Jadi kalau saya awal-awalnya suka pantai. Oke. Tapi sekarang lebih Makin suka kesini. makin kesini lebih suka gunung. Oh, karena kamu ini berarti. Tapi kenapa lebih suka gunung di Banggai? Karena Banggai ini kalau saya sebutnya Banggai ini selalu tempat campingnya itu bersandar ke gunung menghadap ke laut. Iya, betul. Jadi kadang-kadang kita duduk begini bersandar di belakangnya kita gunung, depan laut. Jadi mendingan kita di gunungnya bisa dapat landscape dua-duanya, Oh, dapat oke. gunung, dapat laut. Itu sebabnya lebih suka gunung Daripada iya. di pantai ini. Dan suka ketinggian karena landscape bisa Lebih lihat. bertantangan. Oh, siap. Dengan mata tuh lebih luas tuh kalau di gunung. Bedanya, Angga lebih suka di air-air. Kalau saya suka di padang rumput. Oh, Yang penting oh. suka laki-laki ya. Iya. Jadi Kasih jelas ini main di air-air ini. dia lebih suka Yang tatap masa ya. yang rindang kan. Oh, Dia iya. suka yang rindang yang tidak panas. Kalau saya Nikah dulu, Bos. kalau saya bodo amat dia mau panas mau ini yang penting Sikat. view. Oh, Kalau saya betul, camping, betul. solo camping itu view nomor 1. Penting Kendati panorama ini bagus nih ya. Kendati dia jurang, kendati cuma tinggal satu tenda yang bisa dipasang di situ. Yang penting view-nya oke, saya mau. Berarti Walaupun biar tendanya panas ya. miring begini, kan begini. Ada orang Pak, camping yang tenda miring bawah camping tidur stand. Agak itu dia. bagus. Kan tergantung visi kita tadi itu Iya. saya bilang. Kita mau camping lihat apa dulu. Kalau kita lihat pemandangan, kadang-kadang tempat untuk tendanya mungkin tidak sesuai. Mungkin tidak cukup space yang rata dan Iya. sebagainya. Nah, kalau kita cari nyaman, mendingan di rumah, gitu kan? Iya, betul. Jadi kalau kadang miring, kadang begini-begini, kadang Berbatu tidak di rata, bawah. berbatu di Iya. belakang. Oh, itu lebih unik lah, Nah. lebih menantang, lebih bagus ya. Saya paling malas kalau camping sama-sama terus, aduh ada batu di belakang, come on, ini bukan rumahmu. Jangan Iya, kemari, iya, jangan iya. mengeluh. Papa bilang begitu, besok dia bangun dari tenda di atas batu. Terus orang sering lihat sampai tenda miring-miring dan sebagainya. Gitu. Jadi apa sebenarnya yang dimaksudnya Keramat Hmm. masing-masing punya cara menikmati itu. Iya, iya. Cuman ada fasilitas-fasilitas pendukung yang membuat itu semua jadi nyaman. Oh, iya, iya. Makanya kayak kita orang itu yang banyak sekali peralatan sampai kasur tiup, kursi lipat, Kompor meja, gas. kompor, tidak kompor gas. Oh, 3 tidak kilo ya? tidak. Besar sekali. Kalau dia iyo, kalau dia iyo sambung kulkas, ya. Cuma dia soberenti. Mesin cuci kalau perlu ya. Mau survive, have fun. Kalau have fun, ya kalau bawa alat-alat, kalau perlu lampu-lampu kan. Iya. Iya, 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 iya. Karena kita memang mau cari heaven beda kalau Tapi kalau misalnya sendirian mau bawa itu semua repot. Iya, iya, betul juga ya. Nanti bisa dilihat juga ya di dekonya. Jadi tidak ada salah benar ya. Tergantung. Jangan dulu bawa promosi. Maksud saya tadi di Ah. awal ketika mau camping tujuannya apa dulu? Iya, Tujuan betul. rame-rame kah? Tujuan kayak itu mau menentukan Hmm. cara orang membawa peralatan dan cara orang menikmati. Iya. mati. Jadi- bukan soal mana yang lebih unggul yang tidak. Betul. Mana yang lebih baik tidak. Jadi tergantung cara masing-masing ya, pandangan masing-masing. Jadi bisa mulai dari mau yang survive juga boleh. Nama Kayak sudah kayak biasa buktikan. kalau Boleh. camping dan Kurnia, Iya. biasa banyak di bawah itu kursi apa semua kan, Iya, iya, iya. makanan-makanan karena agak di pembahasan agak berat kalau bersama Kurnia. Oh. Karena bercucuran air mata Iya, kalau iya. camping bersama dia. Banyak dari kakak-kakak yang bisa fasilitasi itu. Hey. Main kakak. biar biar Di sini jaga. biar toko cita diangkat. Mengasihkan sebesar Jangan. Cuma kalau ada Kurnia memang kadang
itu tempat camping yang dari suasana ceria jadi yang Sedih. Stay cool, cool. terus Oh. Pemersatu bangsa. pemersatu. Ternyata sama saja ya. Kalau Kurnia sendiri lebih memilih tempat camp di mana? Kalau saya sih lebih suka di gunung. Oh, lebih suka di gunung kayak di juga. bawah pohon-pohon rindang begitu. Oh, saya pikir kalau suka Karena di ini sunscreen biasa dipakai cuma 5 SPF 50. Jadi kalau panas pulang angus. Sama kalau camping itu sih harus yang utama air itu. Karena kalau toh mau buang air apa semua kan cari enaknya toh. Iya. Karena secapek beraktivitas kan mau cari capek lagi ya Tuhan. Nah, ini bahas yang ini nih, soal kan camping itu sering memang harus dekat semua ya, atau tidak harus ya? Tidak. Sebenarnya tidak, karena cuma tergantung orang tahu kebutuhan air itu seperti apa kan. Kan Tapi kalau- pernah tidak camping di tempat yang memang jauh dari air? Pernah. Sering. Kalau di di Banggai berarti di mana? Di mana saja? Contoh saja kayak Lenye itu kan jauh dari. Oke. Cuma kan karena ada pemukiman, jadi gampang aksesnya. Toh Iya. yang dimaksud jauh dari air yang Jauh dari air itu berarti jauh dari pemukiman. Memang tidak ada jangkauan air lah. Tapi lumayan kemarin tuh kita buat itu yang ruang rasa itu memang jauh dari air, kita angkat galon itu dari bawah kasih naik ke atas. Oh, tinggal begitu Cuma- ya. Cuma kalau memang air dari bawah ya. Air dari bawah. Cuma kebetulan di Kabupaten Banggai ini kita orang alam lebih dekat-dekat akses air sih. Oh, betul. Di Tapi mana-mana nggak ada tahu ya, air ya. nggak tahu di mana semua ya. Yang penting mati air. Tapi tidak, lu kota berair. Ada juga. Walaupun babisi. Kalau yang saya pahami begini, Ah, masing-masing orang Iya. kapasitasnya beda-beda, oke. daya tahannya beda-beda. Ada kalau orang yang berisi mungkin lebih sering lapar, kalau orang yang lebih sering haus. Kalau orang yang, begini. iya, kalau orang yang kurus-kurus kayak kita, ini tidak ada ininya ya, tapi saya cuma mengira-ngira. Iya. Kalau kurus-kurus kayak kita biasanya lebih sering lapar. Iya. Kalau yang berisi itu biasanya sering haus. Nah, ketika camping kan biasanya ada trekking kan, perjalanan. Nah, masing-masing orang itu pasti akhirnya tahu kemampuan dirinya. Dalam artian kalau dia adalah mobil, oh saya butuh berapa liter bensin. Iya. Dia sendiri yang tahu. Sampai di sana ini. Jadi itu menentukan dia bawa seberapa banyak air. Gitu. Nah, biasanya air yang paling kalau di tas yang paling muatan paling berat kan air. Jadi masing-masing orang akan jadi tahu ukuran, misalnya Kurnia jadi tahu oh saya kalau cuma di jarak Lenye saya butuh air sekian. Iya. Tapi tidak sama dengan orang lain, misalnya dengan Didit beda. Betul. Belum dihitung dengan MCK-nya misalnya. Tapi memang untuk apalagi kalau semisal terang pendakian, penggunaan air itu sebisa mungkin terang minimalisir. Karena beda area tempat camping yang dekat dengan pemukiman dengan beda semisal Memang nanti di kata area Andi yang- naik Gunung Tempotika. Oke. Dari pos 1 ke pos 2 Kem Damar itu batas terakhir air. Kem Damar ke puncak angin ke puncak Tempotika. Itu jauh, waktunya hampir setengah hari. Nah, terang harus minimalisir air bagaimana terang persiapkan untuk 1 hari ke depan terang mau nginap 1 malam dan untuk terang makan, terang mau minum, terang mau bawa masak. Itu harus masing-masing bawa 1 jergen begitu atau semisal 2 jergen. Saya bawa 3 jergen. Dari carrier-nya saya, semua alat-alat 3 jergen 5 liter nih. 3 jergen liter. Jadi sambil saya taruh jergen begini terus saya lingkar pakai webbing. Kalau Jadi jergen masing-masing- 35 liter berarti mau jual solar. Jadi begitu. Apalagi penggunaan air itu minimal terang bisa ketahui untuk 1 hari 2 hari ke depan terang harus butuh berapa air dalam 1 orang. Berarti memang harus diukur ya. Itu yang mengajarkan manajemen kan. Iya. Saya pernah baca quotes di Instagram. Dia bilang kalau mau tahu karakter aslinya orang, bawa dia ke hutan. Oke. Dan memang terbukti, bisa dilihat. Coba tes sekali-sekali ikut camping. Maksudnya jadi apa dia kalau di Siapa hutan? tahu dia berubah jadi Power Rangers. Ultraman ternyata ya. Saya lebih curiga dia jadi kodok putih tadi. Coba mungkin sekali-sekali, ayo kita camp sama-sama kan. Oh, sudah ini. Kak Andi pernah camping? Pernah. Camping. Saya camping itu terakhir pertama tuh dulu Pertama dan terakhir tidak ini. SMP kayaknya.
Setelah itu lebih banyak batanya. Lebih banyak batanya. Indra kapan kamu camping? Ini. Oh iya. Oke. Lebih banyak habis di list. Habis di list ya. List semua ini padahal tidak ada. Pas udah kata hari, mohon maaf ini ya, mohon maaf. Itu mengenai bahas soal air. Tadi kan sempat disinggung soal MCK dan lain-lain. Mohon maaf ini teman-teman. Kan di camping itu kan kita pasti banyak orang punya kebiasaan buang air pagi, kan? Nah, itu sebenarnya kalau aturan yang sebenarnya untuk di perkemahan ya, untuk kemah ya, entah di hutan, apalagi ya, itu kan teman-teman bilang buang air di kuala atau Sebenarnya tidak bisa. tidak boleh. Oh, Karena itu. mencemari. Oh, Karena apalagi kalau aliran sungai itu kan yang gunakan bukan hanya torang. betul. Apalagi posisinya torang berada di posisi semisal kayak torang di country toh. Iya. Masyarakat di bawah kan pasti gunakan air juga tadi itu. Masih panjang ini perjalanan ini dia ini kan. Weh. Berapa banyak dosanya? Tak apung kan? Iya, masih sapa-sapa orang di bawah. Halo. Masih mungkin Dalam konsep survival dia minimal torang sama kayak ibarat binatang torang gali, torang tutup, torang sama. Oh, itu cara yang benar ya. Terus membersihkannya gimana? Tidak perlu. Pakai air kan ada kuala. Kecil. Ambil airnya. Oh, diambil dari air baru jadi ada. Itu saya pikir-pikir itu bagaimana itu Tapi tergantung itu, tergantung kebiasaan dan karakteristik masing-masing. Biasanya Oke. ada Ada sih orang-orang memang yang orang-orang yang memang langsung. metabolismenya tidak harus rutin dia harus buang air. Iya, kalau saya rutin pagi. Biasanya memang efek batahan tinggi. kan? Oh, baik. Ada orang-orang yang misalnya dia buang air hari ini, Ah. mungkin 2 hari atau 3 hari lagi. Iya. Oh, Jadi iya. dia tidak terkendala. Saya termasuk yang itu. Yang 3 hari baru Yang buang Saya air. camping bahkan saya tidak buang air. Saya Dalam artian buang air besar. Oh, sama ya. Berarti rata-rata begitu. Semua dia begitu kamu pepurut ini berarti. saya kasih mau dibagi itu sebelum ini. Diganti sini ada tombol kan? Di blok dulu ya, dikunci dulu. Karena selama di camping bapak diam dulu. Makanya saya kalau camping tiba-tiba camping sama-sama, terus ada yang kelimpungan. Aduh ini pagi ini. Saya oke. Ada. Dapat tahu ini anak baru ini. Bukan. Maksudnya oke, dia beda. Mungkin dia kebiasaan tiap pagi. Oh. Kalau bagi kita itu bukan kendala gitu. Masing-masing makanya. Oh, iya. di tenda Oke. Masing-masing punya kapasitas yang beda-beda. Tapi intinya kalau mau buang air, gali tanah ya. Gali tanah buang di situ, tidak boleh buang di kuala ya. Iya, itu kan juga berpotensi penyakit apa tuh biasanya? Diare ya. Iya. Kan yang sering tuh ya. Nah, dosanya Jadi panjang itu. Jadi untuk teman-teman yang tinggal di pinggir kuala itu sekali penyampaian. Di Jole itu sering sekali saya lihat. Lewatin. Kasihan, sementara kita di Bapak tes tanya dia siapa? Kalau nggak lewat bapak tahan tanya. Jadi tiba-tiba terbayang kalau sekian ribu orang BO. Iya. Jadi gitu ya. Jadi mungkin untuk teman-teman yang yang ingin camping, siapa tahu kan ada yang, ayo camping kan, coba-coba kan. Ya, jadi cuma untuk kesadaran itu kan bukan cuma sekedar di hutan, di kota juga. ada 2 cara tadi kan. 1 cara yang benar, 1 gali tanah, 2 ganti mode po. Kunci memang blok, Kunci memang sebelum memang ini. lubang. Kayaknya pakai lem Korea juga boleh kan? Oh, jangan terlalu banyak makan Oke. Dan setahu saya ini teman-teman mau ada kegiatan ya untuk 17-an. Iya, kegiatan pengibaran bendera. Oh, di lapangan Mutiara. Oh, berarti ada 2 dong pekerja ini. Dong sebagi pak camping di Mutiara ini. Tidak, ini kita mau berganti ada paski. Itu kegiatan apa? Siapa yang mau jawab nih? Langsung saja Pak Ketua. Iya. Oh. Jadi sebenarnya kegiatan pembentangan bendera. Oke. Kan tahun lalu kita orang buat pembentangan bendera juga, cuma di country. Karena banyak teman-teman berpartisipasi, kita buatnya lebih simpel lagi di Lombuyan ya. Di Lombuyan, di Lenye. Oh, di Lenye. Di Lenye. Lomboyan juga namanya sih. Lomboyan 1 Padang itu misalnya. Lomboyan. Padang Lomboyan 2 itu country. Cuma itu juga saya baru dengar. Ternyata namanya Padang Lombuyan.
di Lenye itu Iya, juga namanya soalnya Padang biasa- Lomboyan. Karena orang biasa mengenal Lenye kan. Iya, iya, iya. Yang penting bukan Padang Manyula. Jauh. Sana, jauh, Bang. sana. Jadi kita orang buat itu apa ya? Memang bentuk apresiasinya orang terhadap kemerdekaan kan. Cuma orang pakai cara yang tidak formal so terlalu penat dengan kegiatan-kegiatan formal, makanya kita buat sesantai mungkin. Oke. Kegiatan 17-an itu. Itu nanti teman-teman berharapnya siapa-siapa saja yang akan ikut nanti? Terserah, bebas Oh, untuk umum. boleh. Terserah siapapun. Siapapun boleh. Silahkan Indra, jangan aja. Cuma yang penting datang DP Manggoro jangan terlalu kuat. Oh. Soalnya mengganggu teman-teman lain. Iya, 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 iya. Kalau yang mau datang tidur, mau. Besok dia mau datang itu Bapak so bilang pada saya mau daftar tadi itu. Oh iya. Di notis yang Manggoro. Dia Bapak bilang macam dia tahu dia Manggoro atau tidak ini. Dia Manggoro, salah satu Manggoro yang besar dia juga. Oh tidak ya. Teman-teman ya. Iya. Jadi Sampai kalau- di antara dorong tiga ini mana yang paling Manggoro basah? Oh. Iya. Oh pantas dia bikin aturan ya. Dia memang. Iya. Jadi kalau lebih spesifik tentang mengenai kegiatan, kegiatan ini kan sudah kegiatan kedua atau event kedua yang dilaksanakan oleh teman-teman Dekonyol. Oke. Dekonyol Apa? ini. Dekonyol. Dekonyol. Oke, yang tadi yang bukan Di- komunitas itu sebenarnya ya. Iya. Di Cuma event yang yang satu pertama. hobi lah. Di event yang pertama itu di Bukit Country tahun kemarin. Hmm. Itu pembentangan bendera 76 meter. Nah, di tahun yang sekarang ini orang lebih buat Lebih fun sih. Lebih have fun. camp, tapi yang punya manfaat dan edukasi ke masyarakat. Ya, yang pertama itu orang juga selain pembentangan upacara bendera tadi itu, orang buat penanaman pohon. Ada bibit Ada untuk bibit kita pohon orang. itu. Oh, ada Sekitar penanaman bawah pohon. iya, ada. Sekitar Oke. 300-an bibit pohon yang akan terong tanam di sana. Tanam. Dan itu nanti terong sama-sama kerjasama dengan Karang Taruna, pemerintah desa supaya bibit-bibit pohon nanti ini setelah ditanam tidak hanya sebatas tanam saja. Ya, terbengkalai ya. tidak sebatas simbolis sih. Iya. Setinggal ya. Bisa Seperti yang ada itu di jauh-jauh di sana. Di Konoha toh. Semacam Mukono. Konoha ini lagi tidak baik-baik saja ini Bapak. terus yang apa lagi? Tadi penanaman pohon. Penanaman pohon, terus yang kedua juga itu kan bagian daripada sektor pariwisata di Desa Lenyek, tempat kegiatan itu. Orang coba mengeksplor tempat wisata di sana supaya membangun apalagi Perputaran ekonomi yang membangun juga untuk teman kesadaran lingkungan, kesadaran alam buat seluruh masyarakat Oke. yang nanti atau anak-anak muda yang suka camping di sana, masih buang sampah sembarang. Oh, sambil mengedukasi nih ya tentang Iya, Terus juga kan cocok. kalau di kegiatan yang dibuat seperti di tahun kemarin itu kan ada ratusan bahkan hampir mencapai 1.000 orang. 1000 lebih. Sekitar 1.200 ya. 1200. yang pertama. yang pertama itu ya kan kita Regis. diregister. Iya. Yang regis sama di kita itu sama saya sekitar 680 Oh, kalau sama Kurnia wajar lah kalau 600 ya. Terus Wajar. yang tidak regis itu mungkin setengahnya deh. Oh, ada yang tidak Setengahnya regis juga dari- cuma iya. tinggal datang saja ya ikut Soalnya peramaikan. itu sampai subuh ya, Mas. Sampai subuh masih ada yang datang. Masih ada yang datang. Masih ada yang makanya datang. Di tahun ini orang buat karena orang menutup kemungkinan atau menutup ruang untuk teman-teman yang ingin datang, silakan. Orang juga bicara dengan pemerintah desa kalau semisal nanti ada ibu-ibu atau apalagi masyarakat di sana yang ingin berjualan, barangkali jual aqua, makanan ringan atau apapun itu yang penting bisa membantu pulihnya ekonominya orang, silakan orang welcome. Tidak Artinya ada. Iya. orang datang selain edukasi, selain untuk menjaga alam, selain untuk menjaga lingkungan, tapi orang sama-sama Itu membantu. biaya bootnya berapa satu? Tidak ada. Semua ini gratis. Santai, kau Iya, sama semua gratis. Iya, Oh, yang marah-marah penting, ketua. yang penting jangan ada hoya-hoya dan rumah hantu. Hey. Tenang, Tenang, keluar dari sini langsung ada tagihan. Tenang aja. Jadi sebenarnya banyak teman-teman merasa, kenapa regis bayar? Iya. Sebenarnya ini acara gratis. Iya, Regis itu gunanya supaya ditahu siapa yang datang, betul. supaya kita tahu, kita bisa arahkan ke sini supaya Benar. sama-sama kita orang jaga ini kegiatan. Karena ini kegiatan memang untuk bakasi satu teman-teman semua. Supaya juga ditahu kalau ada apa-apa Kalau nih, ada apa-apa, masalah ada kan, masalah, kita tahu ini kita orang tahu. nih kan. Dan salah satu
syarat untuk dapat door prize itu harus regis. Oh, ada door prize. Banyak sekali. Ada door prize apa ini? Banyak sekali. Iya, jadi memang teman-teman harus registrasi. Harus ya? registrasi. Harus registrasi. Registrasi berarti lewat apa? Ada, kita orang punya link. Oh, ada linknya. Kan sekarang zaman so canggih. Ini maksudnya lewat mana nih? Dapat infonya di mana? Di Instagram Di atau Instagram, di TikTok mungkin? Konyol. Oh, Di Instagram betul. Oke, jadi teman-teman tinggal gabung di situ dan Tinggal gabung di registrasi situ. atau boleh WhatsApp ke Kurnia, boleh di-share. Maksudnya bukan Kurnia punya si Fulan. Maksudnya WhatsApp-nya Kurnia. Ada pelanjutan Kurniawan di. Dia lindungi sekali ya. Mohon yang laki-laki aja yang mulai. Perempuan nggak usah. Tapi menurut Rahmat nih mengenai kegiatan-kegiatan camp yang dikaitkan dengan hari-hari kemerdekaan ya, dengan dengan hari-hari besar khususnya di kemerdekaan, apalagi yang melibatkan teman-teman yang rata-rata boleh dibilang pemuda lah. Menurut pandangannya Rahmat sendiri itu bagaimana sebenarnya? Lihat pandangan orang tua kan. Sebagai iya maksudnya ini kan ini Saya belum tua. Cuma kamu orang yang cepat besar. saya tidak mau bilang itu. Oke. Jadi memang kalau lihat hasil penelitian beberapa waktu terakhir, ada kecenderungan generasi adakan pemilahan X, Y, Z. Betul. Gitu. Generasi milenial sama generasi zilenial itu lebih care dengan lingkungan. Itu memang sudah jadi trennya. Kemudian saya bukan pakar ya, tapi ini saya baca referensi. Kemudian bahkan zilenial itu lebih care juga soal isu climate change, perubahan iklim. Nah, sekarang isu perubahan iklim kan sudah jadi tren isu global dunia di mana-mana. Apalagi sejak KTT Glasgow 2021 kemarin, sekarang rata-rata tren tentang climate change, otomatis tentang perubahan iklim, orang isu-isu turunannya lebih pada bagaimana melestarikan alam, bagaimana tidak mengotori dengan sampah plastik, dan sebagainya. Itu kan bagian dari bagaimana kita melawan perubahan iklim, setidaknya dari hal-hal kecil gitu. Nah, jadi generasi Z lebih tertarik ke situ nih ya. Nah, kreatifnya adalah ditambah dengan daerah kita banyak keindahannya dan sebagainya, sampai dengan Z dan milenial yang lebih kreatif, budaya media sosial yang mendukung untuk publikasi, sehingga sekarang trennya jadi begitu, sudah jadi tren sebenarnya. Tapi tren positif begitu. Jadi sebenarnya ini bentuk kepedulian juga ya. Sebenarnya mau dibilang jadi memang sudah jiwanya Gen Z kayak gini ya. Ya. Kamu bukan Gen Z ya, soalnya lewat ini. So kembali Jadi memang itu ya. Bukan pendapat betul, saya sebagai pakar ya, tapi betul. referensi selama ini saya baca seperti itu. Orang-orang lebih care, oh ini hutan harus dijaga dan sebagainya. Kalau dulu tebang saja, begitu kan? Iya betul, Who betul. cares, gitu. Saya juga belum tahu sih, saya belum pernah hidup zaman dulu sih. Pokoknya percaya saja. Jadi begitu. Jadi begitu. Tapi untuk yang untuk kegiatan yang tadi kembali lagi untuk kegiatan kemerdekaan, terus dikaitkan dengan camp ya. Kan ini kan lebih ke fun, terus lebih ke tadi yang Rahmat bilang lebih ke memang tipikal Gen Z lah. Tapi ini dikoneksikan dengan kegiatan kemerdekaan. Sebenarnya cuma dikasih cocok saja atau memang karena ingin memang ikut dalam euforia kemerdekaan yang sebenarnya kayak gitu. Jadi kenapa ada kegiatan ini? Maksudnya kita kasih tema. Iya. Temanya kita itu 1001 cara mencintai alam dan Indonesia. 1001 cara mencintai alam di Indonesia. Alam dan Indonesia. Kenapa kita kasih tema begitu? Siapapun berhak mencintai alam dan Indonesia dengan cara apapun. Yang penting tidak merusak. Namanya kita orang mencintai kan tidak mungkin mau merusak. Betul, itu kalau mencintai jangan merusak, Bos. Aduh. Dalam ini. Dalam. Itu bahasa Iya. Gitu. Jadi caranya kita menikmati dengan cara seperti ini, kita kemah rame-rame, kita sediakan juga di sana kita adakan live musik.
Oh, oke, ada cara-cara ini. Ada ya. acara. Betul. Ada Puisi acara ada puisi. Puisi ada. Kok tidak dia pulang Kalau jadi banyak acara-acara kita sediakan supaya tidak semerta-merta hanya acara formal-formal terus yang kita dapat. Iya. Capek acara formal. Tapi perasaan dari awal sampai tadi dibilang tidak ada yang formal itu ya, nanam pohon dan lain-lain. tidak ada. Yang Bapak bilang formal ini yang mana ini? Kayak Bapak curhat sabla lagi ini. Tidak. Apa ya? Kehidupan di kota. Kehidupan di kota perlu formal. Kota mana? Kota. Kota semua kota sih. Ketika 17 kan banyak sekali formal-formal tuh. Ya kita Betul, memilih betul. cara yang non formal tapi sama-sama. Konteksnya sama, Independence Day kan. Oh, oke. Jadi untuk mungkin teman-teman yang bingung juga yang belum ada Yang agenda belum ada ya, agenda. atau yang sudah agenda mau cancel pindah ke sana boleh kan? Silakan. Kita Itu. bebas untuk siapapun dari mulai umur berapapun sampai umur berapapun. Itu kegiatannya di tanggal 16. Tanggal 16 sampai 17. Tanggal 16 berangkatnya pagi berarti start. Ya, kita open gate-nya jam 12. Oh, open gate-nya jam 12 Jam siang. 12 siang. Jam 12 siang. Oke. Mau jam berapapun datang silakan. Oh, Kita bebas. Boleh dari kayak tadi datang subuh. terserah, mau datang subuh, mau datang. Soalnya kemarin banyak yang datang subuh. Iya. Yang Kita penting berharapnya teman-teman semua registrasi biar Intinya terdaftar. registrasi ya, Biar intinya terdaftar. registrasi. Jangan sampai kan pas di camping dilihat cuma makan makan batu, siapa deh ini. Jangan sampai kan sudah dipanggil door prize, tiba-tiba belum registrasi ya minta maaf kita cancel. Oh, iya. Mudah-mudahan begitu semua ya. Karena walaupun tempat itu bukan kamu orang punya, tapi Iya. kan orang dapat izin untuk itu kan? Iya, kita dapat iya. izin di desanya, kita diizinkan. Harusnya Sama juga dengan Kerjasama. pemerintah desa. Iya. Untuk 17 paginya itu pas upacara dan pembentangan bendera itu nanti terong serahkan ke pihak desa, terong sebagai peserta semua. Kalau di tahun lalu kan terong semua dari apalagi Teman-teman Dari konyol semua pembina. kan, Iya, pembina, Iya. pembaca undang-undang Tapi- sampai pembaca puisi ya, ada ya puisi Iya. di maksudnya kalau diaturnya panitia, jangan sudah registrasi belum, jangan merasa ini kan alam saya punya. Iya, Iya. tidak, bukan seperti itu. Pikir kamu. Gitu ya. Kayaknya cuma Bapak yang pikir begitu itu. Jangan sampai ya. Kadang-kadang Iya. banyak teman-teman. Oh, iya. Memang alam, Oh, ada yang begitu juga. Memang alam itu bebas, siapapun Iya. bisa. bukan kamu orang punya. tapi tanpa kegiatan ini tidak ada juga tapi tuh. tapi untuk di momen itu Iya. orang dapat izin untuk berkolaborasi dengan desa. Jadi aturan yang boleh dipakai adalah aturannya kamu orang. Kan gitu, menghormati lah Oh. gitu. Kakaknya saya ini mulai nyambung ini ya. Jangan sampai ada yang datang. Iya. Terus buat tiba-tiba Iya, Kekacauan buat atau apa? kekacauan apa. mabuk-mabuk dan sebagainya Mabuk dan dan merasa sebagainya. oh ini alam kan punyanya Tuhan, terserah saya mau datang. Oke, tapi sekarang yang berlaku adalah aturan di sini adalah Iya, Karena ada iya. kegiatan. Iya. Kegiatan kita sediakan untuk kita senang sama-sama. Nah, Tapi sama-sama jaga keamanan, Sama-sama sama jaga kebersihan, ketertiban, kebersihan, kan? Jangan kayak tahun lalu, jadi begini, aduh. Tahun lalu kita buat toh 17 di country. Kita datang dari pertama tanggal 15 kita sudah naik. Kita pulang itu 17 sore. Lama dengan apa itu? Lama dengan teman-teman punya sampah. Jadi banyak bekas. Jadi tinggal jangan sampai sampah. kita ke sana, jangan sampai kita sudah buat event. Bukan event sih, kita buat have fun sama-sama. Kita lagi yang urusin sampahnya teman-teman. Betul, apalagi gratis kan, Apalagi tinggal gratis, tinggal datang. Jangan sampai itu. Karena tahun lalu kita orang sisir semua itu dari paling bawah tempat mereka di camp di bawah. Oh, dia yang buang-buang rumput ini. Iya. bukan ya? Jadi kita sisir semua itu, kita kumpul dan kita bawa turun. Itu Iya, sampah iya. semua. Jangan sampai teman-teman hanya datang mengotori alam apa semua. Iya. Kita pun buat kegiatan ini kita jaga sedemikian rupa jangan sampai ada Iya, sampah. karena kalau soal sampah bukan cuma Bukan soal cuma- dekonyol tuh bukan cuma ya. persoalan dekonyol, Bukan cuma soal semua. panitia pelaksana. Bukan cuma persoalan panitia. Nah, ini bicara soal alam nih, soal ada satu lagi nih. Walaupun sorry saya potong. Walaupun saya tiba-tiba ingat, saya biasa Iya. lupa jadi saya. Walaupun misalnya walaupun misalnya kegiatannya saya tidak ikut, Iya. Pasti ikut itu kalau sebegitu itu. tapi kadang orang-orang yang registrasi itu kebiasaan di setiap acara-acara camping saya berarti. Iya. Orang tahu ini acara outdoor, Iya, oke. tapi kadang mentalitas orang yang datang regis merasa adalah gini. Saya kan sudah registrasi. Oke. Artinya jiwa ragaku diurusnya panitia. Wah. Oh, kalau Kurnia boleh lah. Sejiwa raga ini yang diurus. Itu yang membuat tanda.
come on, ini acara outdoor. Ketika kamu datang ke sini, urus dirimu masing-masing. Bertanggung jawab untuk diri sendiri ya. Itu juga punya urusannya gitu. Iya. Jangan sampai panitia saya kencing gimana apa semua. Come on, ini alam bebas. Kamu datang ke sini bukan hotel gitu. Nah, ini kan mentalitas seperti itu harusnya dibilang di tapi alam, memang kan? kalau di kegiatan-kegiatan begitu untuk soal buang air dan lain memang masing-masing ya. Masing-masing. Cuma kebetulan kita memilih tempat yang di sana itu karena sudah ada MCK juga. Oh, sudah ada. Iya. Jadi untuk teman-teman yang baru pemula, yang baru mau belajar camping kan, yang khawatir mau buang air di mana, itu ada fasilitasnya. Saya kasihan tuh sering ketika misalnya saya join acara camping bersama. Kasihan panitianya. Iya, Seakan-akan seluruh jiwa raganya peserta yang sudah regis atau harus diurus oleh panitia. Kan begitu sedikit Kak, di mana ini Kak? Iya, sedikit bertanya. Help yourself begitu. Iya. Ini, Kalau saya ini gini, alam. Kan mentalitas itu misalnya kayak begini. Biasanya kita kebanyakan orang pergi di hotel menginap, mentang-mentang kamu sudah bisa bayar, kamu bisa maki-maki pelayannya. Come on, tidak bisa begitu. Mentalitas itu harus diajar di alam. Betul. Kamu datang ke sana tahu itu lenyek, bukan kampung. Iya, bukan Jadi rumah sendiri. urus dirimu sendiri. Itu Betul. yang saya bilang ini karena sudah sering saya lihat terlalu manjanya peserta yang datang. Terus berharap panitia urus semuanya. Detail. Akhirnya panitia termaintain seolah-olah harus memuaskan kamu. Come on, ini bukan Harus melayani ya gitu ya. Ini bukan vibrator. Harus dirimu masing-masing. Puaskan dirimu. Sedikit curhatannya. Bukan, saya tidak pernah bikin kegiatan. Betul. Saya sering mengamati. Betul. Bapak tanya lagi nomor WA. Saya memang melihat tadi Rahmat menyampaikan aspirasi yang menggebu-gebu memang. Saya ikut sebagai peserta, sampai sekali manja. Dorong pikir ini panitia itu dorong pelayan hotel gitu. Dorong Itulah makanya saya bilang jangan sampai kita datang mengurusi sampah kalian. Nah, sementara kalian yang buang sampah, masa kita yang harus urus? Intinya ini kerja sama ya. Kerja sama saja. Soal Bertanggung jawab kebersihan, sih. soal keamanan, Sama-sama bertanggung sama-sama jawab. tuh. Masing-masing kan. Iya, panitia akan sibuk dengan nyusun agenda acara apa saja, kegiatan-kegiatannya kan. Kayak gitu. Jadi jaga. Banyak masalah. Tapi kalau so ada yang tanya-tanya terus kan, Kak Didit, tanya saja sama jadian orang ini bos. Kalau satu hari 10 kali sebut nama, Kalau semua tanya terus saya, sama jadian ini. semua panggil ke rumah kasih sama mama. Iya, pas dicek nama Bambang ya. Iya, demikian mungkin ya teman-teman ya. Iya. Ada lagi yang mau disampaikan soal kegiatan nanti? Sama paling ini sih kayak saya kemarin kan kayak upload flyer begitu. Terus banyak yang tanya ini Kak Kurnia ini pendaftarnya di mana apa sama saya tunjuk toh. Tapi masih banyak yang bilang begini, Bi, acaranya anak gaul ini begitu. Aduh, kayak yang Itu, jadi mental ini Iya, banyak iya, yang iya, berpikir iya. begitu toh. Ada yang berpikir camping gaul ya? Bi, acaranya anak gaul gitu. Ini teh anu Bi, coba ikut situ gitu. Oh, Udah anak mungkin karena gaul. dilihatnya Kurnia. Iya, Kurnia yang Iya. gaul. Mungkin ya. Jadi kayak kalau di itu hanya muncul dari orang-orang yang minder. Iya, minder. Makanya dibuat gratis supaya semua itu bisa datang, siapapun. Iya, gitu bahasa-bahasa begitu, bahasa orang yang memang ragu mau ikut. iya. Sebenarnya tidak ada pembedaan antara gaul dan Iya, tidak, masih anak banyak camping sih. dengan anak ini, anak tidak ada. Itu dibuat supaya kita orang sama-sama. Iya. Sama-sama satu beratapkan langit, Sama-sama meluruskan menikmati tanah. sama-sama menikmati alam, sama-sama Menikmati menikmati, alam, merasakan semua bagian have fun, bagian dari kemerdekaan Merayakan Republik kemerdekaan dengan Indonesia cara masing-masing. Iya. Tapi memang soal minder, kalau teman-teman namanya baru pertama semua minder, kan? Tapi tidak banyak yang berulang-ulang. Banyak yang Parah. So ikut satu kali masih minder. Iya. Oh, ada juga ya. Iya, Harus bikin masalahnya banyak-banyak lagi ya. masih banyak yang maksudnya beredar begitu dan bahasa-bahasa anak Iya, gaul iya, begitu. iya. Iya, Bukan semoga dengan cuman adanya di, kegiatan ini maksudnya orang ini satu mental Betul. yang seperti Tapi itu. intinya kan kita tidak harus satu frekuensi ya. Betul. Maksudnya dalam soal komunikasi teman-teman kita tidak harus sama ya. Boleh juga teman-teman camping bapak diam di tenda, nanti ada kegiatan baru keluar. Kegiatan bapak diam lagi kan? Kan biasa anak zaman sekarang bilang introvert kan. Bangga sekali dengan introvert. Pak. Karena extrovert sama saja.
Terpandang saja. Pokoknya kalau so pegang introvert so bangga sekali ya. Pokoknya kalau sama dia sedikit introvert kayak ini. Baru harus lihat. Dalam hati nggak belum tahu ya. Padahal mata kinjing kan. Baru harus jungkir-jungkir begitu. Iya, intinya itu teman-teman ya. Mungkin lebih ke komunikasi soal yang dorong khawatirkan. Maksudnya sampai di sana baba diam, ada yang batogor. Ya memang seperti itu memang. Iya. Itu justru di alam kegiatan seperti ini itu melatih mentalitas. Kita lebih bebas berekspresi ya. Iya, masalahnya mentalitas di generasi sekarang, kecuali mereka. Maksudnya bukan mengeneralisir, tapi kebanyakan kita. Tapi memang benar tuh. Mentalitasnya begini. Berharap dunia yang memaklumi. Betul. Dunia pahami aku, kamu. Kamu yang harus pahami dunia. Tak usah marah-marah, Bos. Tahu ombak begini. Iya. Jangan berharap teduh. Kamu main selancar. Iya, benar. Tapi itu memang betul. Mentalitas sekarang Memang generasi sekarang itu kan pertama dimanja dengan semua fasilitas ya. Maksudnya kayak camp dulu dengan sekarang tuh jauh sekali berbeda. Dulu kalau kita kayak mau ikut pramuka, kita datang pertama kali harus masuk hutan dulu cari bambu, kayu apa semuanya untuk bangun tenda. Kan sekarang tidak, datang semuanya sudah siap, tinggal masuk tuh kan. Kalau dulu banyak sekali. Mau nanam pohon dulu kita harus masuk hutan dulu cari mangga. Kan baru itu yang kita pindah tanam. Sekarang so tasadia bos bibit. Tinggal tanam. Ini gaul dorong saja. Berharap yang gaul ini membaur sama tidak, kamu yang membaur ke sana. Iya, betul. Benar. Iya. Ini Lakosnya untuk kader. Saya cuma saja melihat fenomena camping itu begitu. Intinya teman-teman ya, seringkali Kasihan sama teman-teman betul. Tenggara, kan? Pokoknya ketakutan itu sebenarnya ketakutan itu 5% tingkat kebenarannya. Bahkan hal receh misalnya. Karena belum pernah diikuti. Jadi pas diikuti biasanya tidak terbukti. Iya. Bahkan hal receh misalnya kayak gini. Dikirim flyer. Ini pengalaman yang saya lihat. Saya belum lihat di kasus untuk yang 17 Agustus. Kirim flyer. Masih tanya, ini di mana? Itu. Nah, generasi yang ini bahkan tidak teliti. Malas membaca. Bukan. Itu kayaknya bukan soal generasi ya. Kayaknya semua kasih undangan. Ini acara apa? Nikah. Oh, siapa yang kawin? Tanya lagi ini dan ini. Kapan ini? Itu kita anggap sepele kan? Ini ambil itu undangan. Sudah ini ya. Mungkin itu dianggap sepele, tapi sebenarnya mentalitas. Mungkin kekurangan flyer yang kita upload banyak, tapi saya rasa jelas ya. Link pendaftaran kita taruh di situ. Oke. Penjelasan kegiatan kita taruh di situ. Semua kita taruh. Iya. Masih ada yang tanya, Kak, daftar di mana? Itu mungkin adik-adik Papola. Supaya diajak ikut sama-sama kan. Iya. Mari Joda. Berarti Bapak sama Papola. Indra bagian acara. Tapi biasanya laki-laki. Teman-teman, mohon maaf tadi ada masalah teknis di kamera. Dan kita sudah berada di penghujung podcast ini sebenarnya, dan tadi teman-teman sudah menyampaikan terkait kegiatan di tanggal 16 ya. Iya, tanggal 16. Jadi teman-teman yang ingin ikut bisa pantau, bisa lihat di Instagram The Konyol, atau bisa lihat di selembaran-selembaran flyer yang bertebaran di mana-mana ya. Itu kayaknya semua orang punya Facebook tatek ya. Dari si A tag B si C ya, pokoknya semua. Jadi teman-teman bisa yang apalagi yang masih gantung dengan kegiatan kema prestasi langsung sambung di sana. Silakan, kan? bebas untuk siapapun. Iya. Kak, saya bisa mau menyampaikan sedikit. Boleh. Kegiatan ini ada sayembara. Buat video semenarik mungkin, bertemakan kemerdekaan. 15 durasinya 15 sampai 60 detik. Terserah apapun, yang penting ada DP tema kemerdekaan. Silakan berkreasi sedemikian rupa. Itu akan dikirim kemana? Di-upload di Instagram masing-masing. Oh, tinggal di hashtag, ditandai. The Konyol dan 2 akun official Drive Indonesia dan Drive 2020. Itu di Reels atau di terserah mau di-upload yang penting di Instagram.
pribadi Oke. masing-masing. Jadi intinya syaratnya Iya. hanya tema kemerdekaan, tidak Tema ada syarat kemerdekaan, dan tidak ada lain-lain ya. syarat dan lain-lain. Oke, jadi itu teman-teman yang ingin ikut, memang lagi banyak ini sekarang lomba-lomba konten-konten ya. Silahkan. Ini apalagi konten kemerdekaan, daripada teman-teman cuma abis di TikTok di konten Iya. ini bisa ikut lomba kan? Konten Jadi joget-joget toh. tinggal caranya teman-teman bikin upload di Instagram masing-masing, tandai dekonyol. The Konyol dan Selesai. Drive Indonesia. Tapi follow dulu Terus berarti. juga Iya. ada satu lagi, apa lagi lomba itu? desain logo untuk Kilan Home. Jadi yang menang itu dapat voucher nginap di Kilan Home. Kilan Home ini Semacam homestay. Homestay. kira LP ini bukan ya? Iya. Homestay. Di mana? Di mana itu? Di mana? Di Tontoan. Oke. Itu untuk yang apa tadi tuh? Itu Lomba apa untuk tuh? yang lomba desain logo. Desain logo. Kalau untuk yang di lokasi kegiatan nanti itu ada Ada banyak sekali door prize games dan lain-lain. Iya. Banyak sekali dia punya. Itu selama dari tanggal 16 itu ya 17. sampai tanggal 17 ya. Ah. Oke, ada lagi mungkin Kurnia mau sampaikan terkait kegiatan? Sama itu sih untuk teman-teman yang mau ikut, yang benar-benar mau ikut, itu kayaknya tidak usah minder-minder deh. Soalnya Oh. banyak yang bilang begitu dan masih banyak yang DM Betul, begitu. betul. Iya, Sebenarnya sebenarnya- tidak apa-apa terang ikut gitu. Sebenarnya mau regis dengan tidak jadi soal. Tidak jadi permasalahan. Tidak jadi permasalahan. Baik registrasi. Lebih baik Cuman registrasi. registrasi karena kalau registrasi Karena- kalau ada apa-apa, oh berarti ini dia memang peserta yang Iya, betul. Iya. yang ikut di dalam kegiatan. betul. gitu. Dan juga salah satu syarat menang itu harus registrasi. Betul. Salah satu syarat mendapatkan door prize di Door kegiatan prize. itu harus registrasi. Terus teman-teman juga registrasi itu penting karena supaya terus baku saling kenal. iya, Oh, iya. Kan baku tahu. mungkin baku camping bagian baku panggil Sipulan. atau oi. Kan kawannya lagi kesimpulan. Atau anu ya. Oh iya, iya, jadi sebaiknya teman-teman melakukan registrasi agar teman-teman panitia juga bisa mendata dengan baik kan untuk semua kegiatannya. Siapa tahu mungkin nanti yang ada yang punya bakat mau tampil-tampil Iya, apa atau kita mengisi buka acara open gitu. open panggung. Kasih cepat apa coba. Open Apa ini? Open ngeri lu. Apalagi opening kegiatan malam itu untuk DP hiburan mungkin jam 7 sampai jam 8 itu pembukaan sudah sama musikalisasi puisi dibuka. Oke. Habis mungkin dibuka oleh ketua, mungkin saya sama Kurnia nanti musik. Setelah itu jam 8 sampai jam 10 itu akustik. Jadi Oke. teman-teman yang mungkin punya suara merdu atau apa yang ingin menyumbangkan 1-2 lagu. Iya. Boleh. Tidak harus suara merdu, pokoknya yang mau menyanyi Iya, sikat ya. bebas, terserah. Yang Siapa tahu penting nanti pede. jadi bimbang Indah ya bebas. yang di sana ya. Tutup dulu selama kegiatan. Yang penting pede, silakan tampil di panggung itu. Itu panggung bebas untuk siapa saja. Berikan ruang sebesar-besarnya. Sebesar-besarnya Oi. untuk siapapun. Betul. Yang penting tidak bawa kepentingan apa-apa. Karena kita orang kesana juga tidak punya kepentingan apa-apa. Kita mau have fun. Maksudnya kepentingan politik Terserah gitu mau ya. kepentingan Dan politik dan lain-lain. lain-lain. Kita orang tidak. Karena orang mau apalagi nikmati atau orang mau Jadi tidak ada di sana laksanakan, pilih ya. saya ada pilih 3 contoh. Oh, Pilih 4 ya dia ada tidak, ya. tidak. Karena orang mau di hari kemerdekaan ini orang bangun semangat nasionalisme pemuda itu tanpa politik praktis begitu. Oke. Iya. Jadi memang tanpa beban ya intinya. Tanpa beban. Ya. Have fun datang ke sana. Have Emang fun. betul-betul have fun. Iya, terus bawa misi-misi yang lain. Iya. Tapi kalau misi dia jomblo nih kan ada. Kalau misi jomblo itu saya sepakat. Karena saya juga jomblo. Bapak kayaknya tidak setuju Bapak ini ya. Karena beliau mencari juga. Kayaknya harus dilihat di proposal itu. Kayaknya di ujung tujuan maksud dan tujuan ada itu kan. Mencari pasangan hidup ya. Kayaknya juga. Oke, cukup sekian teman-teman. Sekali lagi terima kasih yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Teman-teman juga bisa nonton video ini yang offline di YouTube Sigma IB Official. Dan teman ini podcast sebenarnya baru, belum lama kan. Dan kita memang lagi coba mengedepankan tema-tema edukasi sih sebenarnya. Terkait pokoknya berbagai macam hal. Tadi kayak yang Rahmat sampaikan terkait bagaimana generasi sekarang tuh kayaknya memang paling unik dibahas tuh. Soalnya saya tanya tadi kan, apa dulu entrance-nya? Apa yang tidak boleh dibilang gitu? Iya. Tapi Cocok, iya, memang cocok betul. tuh, cocok tuh. So pas memang secocok. Sekali lagi, apa yang saya tambahkan soal yang apa namanya? Iya. Kegiatannya teman-teman itu tidak dalam konteks saya sedang mengkontraproduktif atau Iya. sedang justru jangan khawatir buat teman-teman, pasti selalu ada yang
peminatnya yang gitu-gitu. Iya. Tahun lalu aja berapa? 1.000 lebih. 1.000 lebih. 1.000 lebih. Padahal Pasti ini itu lebih jauh. nih. Pasti ini lebih. Karena sebelum berkaca dari yang sebelumnya ya. Iya. Kesuksesan sebelum, apalagi ini boleh dibilang maksudnya hangat-hangat bicara kemah ini kan. Iya. Kemarin itu Saya tidak. Sama orang teh banjir. Bapak kenapa bahas ke sana ya? Ada baik tadi guys keluar dari nama pramuka ya. Oke, itu saja mungkin. Ada lagi tidak ada yang mau disampaikan? Dari penonton yang cuma satu ini depan. Iya. Oke, ada Oke, saya berharap kegiatannya sukses dan lancar. Amin. Dan banyak teman-teman yang bisa ikut juga terlibat di acara nanti. Amin. Untuk teman-teman yang sudah registrasi atau yang akan registrasi atau yang belum segala registrasi berarti. Iya, jangan lupa Jangan- follow akun Instagramnya. Iya. Terus berikutnya kalau sudah ikut kegiatan jaga kebersihan sama-sama kan? Jaga keamanan. Jaga keamanan kan, jaga kurnia sama-sama. Bukan. Kurniawan Didit. So ada cipulan ya, aduh. Terima kasih juga telah so diundang Siap, orang kemari. siap. Terima Sebenarnya kasih. saya ini dipaksa sebenarnya. Ada unsur pemaksaan di sini ternyata. Ada unsur pemaksaan nih. Cuma ini gara ini sebenarnya mau dipending. Mau dipending. Gara-gara satu itu foto bukti ada ini. Wih, ini Bapak ini kapan foto dikirim ini? Wih, nih emang ini. Saya aja kaget ini saya awalnya ini lagi ada pramuka kenapa tema Kita tidak membahas sampai sana-sana ya. Tenang, aman ini aman. Oke, nanti berikutnya teman-teman edisi selanjutnya masih kita pertimbangkan tapi sudah beberapa list. Kita juga akan bicara soal festival Teluk Lalong yang akan diselenggarakan 24 sampai tanggal 30 nanti. Ada festival kopi juga itu ya, sorry. Jadi festival apa namanya? Teluk Lalong itu 7 hari lamanya. Di dalam kegiatan ada begitu banyak acara dan itu berpisah-pisah. Contoh kayak apa itu Central Service Walk oleh teman-teman pejalan kaki itu dibuat di tanggal 24 juga kalau saya nggak salah pagi. Setelah itu ada festival kopi, ada Disperindak Provinsi punya kegiatan Pesona Banggai Expo dan banyak lagi kayak gitu. Pokoknya rame lah tanggal ini tanggal 24 sampai tanggal Ramai padat. 30 ya. Oke, cukup sekian. Mari tunjukkan kreativitas dan bakat teman-teman di Banggai untuk Banggai yang lebih baik tentunya. Tapi tetap sama-sama jaga alam kita dengan baik, ya. Jaga alam, jaga hati. Salam lestari, ya. Lari. So itu. Baru saya baca ini orang komen sini salam lestari. Oh iya, saya utuh. Bangga itu keren. Bangga itu keren. Bagaimana itu gaya itu Bangga itu keren ya? Oke, kita bilang sama-sama Bangga itu keren, boleh ya? Boleh. Sebentar saya potong di TikTok, Bangga itu keren. Oke, siap ya. Hitungan mundur dari 100 ya. Aduh. Berarti nanti besok buat perempuan. Saya pulang ini kayaknya. Oke, 1, 2, 3. Bangga itu keren. Oke, oh begitu ya, sapunya begini. Ulang. Oke. 1, 2, 3. Bangga itu keren. Tahu saja diulang. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman ya. Bye. Lama juga terang bawa cerita ini. 2 jam. Uang ngamuk kalau banyak.